Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menuju ke Kabupaten Takalar, tempat tugas saya. Jadi sejak Februari 2018 saya ditugaskan di Kabupaten Takalar. Semoga perjalanan kita kali ini diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran dan bisa sampai di Kabupaten Tegal. Agenda kita hari ini adalah menuju lokasi pembebasan lahan dengan Kampung Gunung di Dusun Palilana, Desa Karangmukmara, Kecamatan Bolombakeng Utara, Kabupaten Takalar. Setelah itu kita akan merapat di kantor BPN Kabupaten Takalar untuk melihat hasil daripada olah data teman kita di BPN. Saat ini kita berada di hari ini saya mengendarai motor Vario, mengingat perjalanan ke Kabupaten Takalar itu cukup padat sehingga akan lebih efektif kalau kita mengendarai kendaraan motor roda 2. Ini adalah aktivitas sehari-hari di Kota Makassar, di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan, sekitar UNAS Makassar ya. Jadi kalau kita berangkat ke Kabupaten Takalar itu melewati Kabupaten Goa, jadi saya berdomisili di Makassar, tapi bertugas di Kabupaten Takalar. Jaraknya kira-kira sekitar 45 km. Jadi sehari-hari itu saya menempuh perjalanan kurang lebih 100 km.
kiri untuk potong Bogor ke arah Antang. Jalan ini mungkin persiapan untuk jalan tol, jalan tol yang ada di Sudiang tembus ke sini melalui belakang Unhas. Cuma pembangunannya sementara terhenti karena harus ada pembebasan lahan di sekitaran Unhas. Ini daerah Antang ini masih daerah Telo ini ya. Penikmatnya berdua, buahnya cukup manis. Jadi kita biasa ada kesempatan kecil kita rame-rame cari pohon nipah, kita mau makannya bersama-sama dengan teman-teman. Pohon nipah ini oleh penduduk setempat, penduduk sekitar sini, ekonomis. Air nipah ini untuk 5 liter itu bisa dihargai 50.000 per jergen. Ya, kita memasuki daerah Antang. Daerah ini tempat saya pertama kali, khusus untuk pertama kalinya semacam memiliki memori untuk belajar marifat, karena teman saya tinggal di daerah-daerah sini. Saya sering datang ke rumahnya dan banyak belajar tentang hakikat marifat. Tapi belakangan saya tidak lagi ke sini karena kebanyakan tempat saya belajar itu banyak memberikan penjelasan yang berputar-putar sehingga membuat kita jadi pusing sendiri, bingung sendiri, karena kemarin bilang A, besoknya lagi B, sebentar bilang C, jadi kita yang pusing. Namun ternyata kalau kita mencernanya, semuanya hanya permainan kata-kata. Daerah sini sempit, jalanannya sempit. Sehingga pengendara motor wajib untuk berhati-hati. Ini adalah kuburan Cina, di belakang kubur ini adalah kuburan Cina.
Daerah Anteng ini adalah pinggiran dari kota Makassar. Dulunya sangat rawan untuk dijadikan tempat tinggal karena masih sepi, dan menurut cerita orang-orang dahulu di zaman tahun 90-an, daerah Anteng masih rawan untuk menjadi objek perampokan. Tapi sekarang sudah tidak lagi, karena daerah Anteng sudah menjadi semacam kota penyangga dari kota Makassar, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah Anteng ini tidak perlu lagi menuju kota Makassar, karena segala kebutuhannya sudah tersedia di daerah sini. Ini kota Anteng sudah menjadi semacam Palu Gada. Palu Gada itu singkatan dari apa lu cari gua ada. Di pertigaan Jalan Borong Raya. Ini kita foto kopas menuju Kabupaten Goa. Di Jalan Borong Raya ini saya memiliki pengalaman pernah mogok kendaraan motor saya mogok mati dalam, sehingga terpaksa parkir di pinggir jalan. Kemudian tiba-tiba datang seorang pemuda menolong saya untuk mendorong ke bengkel. Pada saat sampai di bengkel, pemuda yang menolong saya itu tiba-tiba menghilang. Untuk menghilangnya itu saya tidak tahu, masih sampai sekarang masih menjadi semacam tanda tanya bagi saya, karena di daerah Borong Raya ini adalah daerah yang sangat ramai. Jadi untuk memutar motor ke arah belakang saya itu memerlukan waktu yang agak sulit, karena waktunya agak lama, karena daerahnya padat kendaraan. Di sini juga saya adalah waduk yang ada di mana. Menurut saya ini waduk ini cocok untuk wisata. Mungkin pemerintah Kota Makassar atau pengembang atau pengusaha, karena masih ada bot di sebelah di samping di sekitar seputarannya itu ada banyak tempat bisnis. Jadi biasanya pompa bensin itu di samping menjual bensin juga menyediakan tempat sholat. Kalau ini tempat sholat menyediakan penjualan bahan bakar. Dia balik. Waduk ini sangat potensial untuk dijadikan area wisata, mungkin wisata air atau pusat jajaran Makassar, bisa wisata kuliner. Jadi kalau dikelola dengan baik,
akan sangat menguntungkan, karena mengingat Kota Makassar masih banyak memerlukan objek wisata untuk tempat hiburan bagi masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya, khususnya wilayah Sulawesi Selatan, karena sampai saat ini Kota Makassar masih menjadi tujuan untuk belanja atau semacam jalan-jalan bagi warga Sulawesi Selatan pada saat liburan. Sepanjang jalan ini pernah juga kejadian pengendara motor. Saya berhenti di pinggir jalan sini, tiba-tiba di depan saya juga ada seorang pengendara motor berhenti. Terus saya memperhatikan pengendara tersebut, kemudian saya membuka handphone untuk melihat hanya kurang lebih 10 detik. Kemudian melihat pengendara tersebut, ternyata pengendaranya sudah menghilang. Tapi sepanjang jalan ini kan kita bisa melihat dengan bebas, sehingga bisa melihat jelas pengendara motor tersebut. Saya bisa melihat jauh, tapi ternyata pengendaranya sudah hilang, tidak ada. Jadi saya menganggap bahwa daerah ini daerah yang dipenuhi kejadian-kejadian aneh. Mudah-mudahan semuanya berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini sepanjang sore ini nanti sangat ramai dikunjungi oleh warga sekitar Antang ini. Sedikit kita bercerita tentang marifat ya. Saya lihat banyak teman-teman kita yang sudah belajar marifat itu, setelah belajar mereka sudah tidak mau sholat lagi, tidak mau melaksanakan ibadah syariat seperti sholat, puasa. Kalau puasa iya, karena mereka menganggap bahwa puasa itu adalah jalan untuk putih. Puasa mutih untuk menambah kekuatan batin mereka ya. Tapi yang memprihatinkan itu saudara-saudara kita tidak mau lagi melaksanakan syariat, karena menganggap bahwa untuk apa lagi sholat, karena menyembah dan disembah adalah sama. Padahal menurut pemahaman saya, menurut penjelasan para guru yang pernah saya dengarkan ceramahnya, bahwa sholat itu adalah sarana pertemuan Tuhan dan hamba. Sholat itu adalah semacam mirajnya seorang hamba kepada Tuhan. Artinya manusia itu akan bertemu langsung dengan Tuhan. Pada saat sholatlah kita akan berada posisi yang sangat dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Karena menurut penjelasannya bahwa yang menyembah dan disembah itu adalah sama, karena mereka memahami bahwa segala sesuatu di muka bumi ini adalah diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pemahaman kita, tapi itu tidak salah. Itu tidak salah ya. Karena sebenarnya di bumi ini Allah sendiri yang mengatakan bahwa aku meliputi segala sesuatu. Artinya di sepanjang bumi ini tidak ada yang tidak lepas dari keberadaan Allah. Disitulah kebesarannya Allah. Jadi ada yang beranggapan bahwa
merendahkan atau bagaimana ya, cuma menjadikan bahan diskusi bahwa Allah itu tidak menempati ruang dan waktu. Allah meliputi segala sesuatu. Jadi sangat salah kalau kita menganggap bahwa Allah itu dekat. Dekatnya itu maksudnya seakan-akan kita berada di sini dan Allah berada di dekat kita, atau Allah itu jauh karena Allah berjarak dengan kita. Arti makna daripada Allah itu jauh karena hakikatnya orang, kalau kita kembali kepada manusia, kalau kita jauh dengan seseorang, kalau kita jauh dan kita tidak memiliki hubungan emosional dengan dia, maka otomatis dia akan terlupakan. Sehingga muncul kata-kata Allah itu jauh. Tapi kalau kita seorang manusia berjauhan seperti seorang yang pacaran, seperti pada umumnya orang pacaran itu meskipun jauh tapi terasa dekat di hati kita. Terasa dekat karena kenapa dia dekat? Karena setiap saat kita terus mengingatnya. Mengingat setiap saat. Menurut Dina Mariana, penyanyi senior kita, setiap dia mau mandi ingat kamu, setiap mau makan ingat kamu, semuanya terasa dekat. Saya katakan kekasih kita melihat diri kita dari arah yang jauh, tapi dia berada di depan kita. Meskipun pacar kita jauh, tapi kita merasa bahwa dia memperhatikan kita, melihat kita, seakan-akan kekasih kita itu ada di depan mata, di depan diri kita. Itulah makna dari Allah, jauh dari Allah. Kalau Allah dekat itu kebalikan dari jauh tadi. Kalau merasa dekat, maka kita akan selalu merasa diperhatikan, merasa dilihat, merasa diamati. Kalau akan melakukan sesuatu, merasa ditegur, merasa Allah tidak suka, tidak senang dengan tindakan kita yang tidak baik. Pemahaman tentang Allah itu di mana-mana. Allah itu tidak di mana-mana. Pemahaman kita bahwa Allah itu ada di mana-mana karena kita menganggap bahwa Allah itu sesuatu yang berjarak dengan kita, sehingga persepsi kita mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana karena kita menganggap Allah itu berjarak. Padahal sudah dikatakan bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu. Kemanapun kamu akan menghadap, kemanapun kamu menghadapkan wajahmu, disitulah wajah Allah. Jadi mengapa kita harus menganggap bahwa Allah itu ada di mana-mana? Padahal kita tidak terlepas dari penglihatan Allah, karena Allah Maha melihat. Kita terlepas dari pendengarannya Allah. Kita tidak terlepas dari segala sesuatunya dari Allah. Jadi kata-kata Allah ada di mana-mana itu adalah kurang tepat, bahkan salah menurut saya. Tapi ini tentunya akan menjadikan perdebatan bagi orang-orang yang
yang beriman, karena kita harus pahami bahwa tingkatan pemahaman orang itu berbeda-beda. Allah memberikan pemahaman berbeda-beda sehingga bisa menjadi bahan diskusi bagi kita semua. Jadi kita sudah memasuki Kabupaten Goa. Tadi keluar di samping kanal itu jembatan. Kita masih sudah di Kabupaten Goa ini saat ini. Jadi Allah itu tidak ada di mana-mana. Seperti kalimat besok itu tidak ada, kemarin itu tidak ada. Yang ada adalah hari ini. Kalau kita ke luar angkasa, di mana tidak dipengaruhi oleh siang dan malam, maka di luar angkasa itu yang terjadi adalah hari ini, bukan besok atau kemarin. Tidak ada waktu, tidak ada siang dan malam di luar angkasa. Yang ada adalah siang, yang adalah malam sepanjang waktu. Karena menurut film-film itu di luar angkasa gelap gulita. Menjadi pertanyaan, kenapa di luar angkasa gelap gulita sementara di bumi itu benerang pada saat siang? Apakah karena di bumi itu bisa memantulkan cahaya, ataukah cahaya yang dipancarkan oleh matahari tidak tersimpan di seperti bulan ya. Kalau bulan kan disinari oleh matahari sehingga dia kembali memantulkan cahaya matahari menjadi cahaya bulan. Jadi sinar matahari yang terpancar mengenai bulan itu dipantulkan kembali menjadi cahaya bulan. Jadi hakikatnya cahaya bulan itu adalah sinar matahari. Karena kita sudah tahu bahwa cahaya bulan itu tidak ada. Cahaya bulan itu adalah pantulan dari sinar matahari. Jadi kita hanya mengenal bahwa cahaya bulan itu cahaya milik bulan, padahal cahaya bulan itu adalah sinar matahari atau cahaya matahari. Kalau kita berbicara hakikat, sinar bulan itu tidak ada, cahaya bulan itu tidak ada. Begitupun juga dengan manusia. Manusia itu diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata Adam. Jadi manusia pertama di dunia ini adalah Nabi Adam. Menurut Ki Haji Agus Mustafa bahwa Adam itu berarti tidak ada. Tidak ada berarti hakikatnya Nabi Adam itu adalah manusia pertama, tapi hakikatnya manusia itu adalah satu jiwa. Adam berarti tidak ada. Kalau kita mengurainya, ya tentu Nabi Adam terbuat dari tanah. Tanah kalau kita urai akan menjadi debu. Debu kita urai menjadi semacam butiran yang sangat halus, yang tidak nampak, kembali kepada udara.
udara. Jadi Nabi Adam katanya dibuat dari tanah, air, udara, dan api. Udara yang bergetar akan memberikan efek getar yang keras, akhirnya terbentuk materi. Materi itu berupa misalnya udara, unsur seperti air itu terbentuk dari H2O, hidrogen dan oksigen. Nah, itu semua terbuat dari udara ya. Karena terbentuk oleh getaran-getaran, sehingga unsur hidrogen yang ada di udara itu terikat dengan unsur O, sehingga membentuk air. Jadi air itu kalau diurai akan menjadi tidak ada, karena getaran-getaran itu air akan membentuk getaran-getaran udara itu akan membentuk semacam benda padat. Kemudian api bersifat menghabiskan. Kalau kita masak air oleh api, maka air akan habis menjadi udara, menguap, airnya akan menguap menjadi udara. Dan kalau dibakar terus, panci yang dipakai untuk memasak air juga akan menguap menjadi udara. Pokoknya gosong, kemudian bocor akan menguap. Itu adalah api. Jadi sementara kita memasuki pasar Sungguh Binasa, itu sejak tahun 93 saya 97 saya sering kesini karena harus